kullul masukin idgham bila guna. Kullul lam tahan mim tasdid. Lamma jami'ul masukin lagi idgham bila guna juga sama. Jami'ul ladaina muhdharun. Ingat do-nya gembungin pipinya. Jangan muhdo, kalau do dal. Muhbo walau bo. Ya, itu di Fatihah. Maghdu. Muhbor. Wa ayatul masukin lagi idgham bila guna sama sama yang di atas. Lahumul ardul maitah. Tanya tamar buto kita wakofin jadi ha. Ahyainaha panjangnya sama. Wa akhrajna sama nanya panjangnya. Minha panjangnya sama juga. Habban, nah ini baru ikhfa ausat tengah-tengah antara en sama em. Budak-budaknya en menuju em. Habban habban famin huya. Nah, hati-hati hunya pendek. Kemarin udah saya ingetin ya. Kebanyakan di antara kita bacanya famin hu. Nah, itu panjang tuh. Famin hu ya ulun salah. Pendek. Famin hu ya ulun. Waja'alna panjangnya 2 rakaat cukup atau bi fiha sama jan tahan nun tasdid nadim tahan lagi mim tasdid idgham diguna minna sama nun juga nakhiliu sama idgham diguna juga tahan liu wa'adna biu sama wafajjalna fiha minal uyun. Jadi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik apa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Kenapa? 1 2 3. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Masih kurang pas ketokannya. Jangan lama, tahan mim tasdidnya. Lama. Ini penyakit yang kemarin saya sampaikan. Ya sering banget diantara kita nun tasdid mim tasdidnya nggak ketahan. Ingat nun tasdid mim tasdid guna sifat guna. Jangan ditahan cuman 1 harokat, jangan lama, itu jadi nggak nasdid. Lam tahan dikit lagi. Lama gitu ya. Tarik nafas 1 2 3. Wa in qallal lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Tarik nafas 1 2 3. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban famin uya ulun. Kenapa? 1 2 3. Ahyainaha wa akhrajna minha habban famin uya ulun. Oh, masih ke bawah. Ya, jangan famin hu, itu panjang namanya. Famin hu ya ulun. Pendek min hu tuh. Ya, tarik nafas 1 2 3. Ahyaina
Waja'alna fiha jannatin min nakhil. Baik, apa? 1, 2, 3. Waja'alna fiha jannatin min nakhil. Nah, kalau berhenti di situ mundur dari mana? Min. Dari min, ya. Jangan dari nakhilin. Kalau berhenti nggak boleh ambil satu. Mundur. Min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Kenapa? 1, 2, 3. Min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Diorang ta'awud terus wa'in dulu. Baik, apa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Baik, apa? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Baik, apa? 1, 2, 3. Wa ayatul lahumul ardul maizar. Baik, nafas. Ahyayna wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Nafas. Waja'alna fiha jannatin min nakhil. Mundur. Min nakhil wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Shadaqallahul adzim. Masih ada beberapa yang huruf tadi itu bertasdid nggak ketahan ya, atau kurang ketahan. Harus hati-hati tuh. Buka halaman 9, 4 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Waja'alna, dan kami menjadikan, kata Allah, fiha, di dalamnya, jannatin, kebun-kebun ya, dari air yang diturunkan melalui hujan oleh Allah ya ke bumi kita ini, terus tumbuh tuh. Ini lanjutannya kemarin ya. Tumbuh tanah-tanah gersang tadi ya, ada padi, ada jagung ya, ada macam-macam, singkong. Nah, kalau di Arab ini min nakhilin berupa kurma, wa a'nabin, dan anggur, wa fajjarna, dan juga memancarkan kami, kata Allah, Allah keluarin fiha, dari dalamnya, fil minal uyuni, berupa mata air. Dikeluarin sama Allah tuh mata air liya'kulu, agar bisa makan kalian, min tamarihi, dari buah-buahannya. Akhirnya kita makan tuh ya. Kalau di Arab korma, anggur dimakan ya, gandum. Kalau kita di sini padi, jagung, singkong, ubi. Ai maksudnya min tamarihi,
dari buah-buahan, al-hasili yang hasil, ya, minal ma'i dari air, ya, karena intisarinya tetap air, ya, karena kalau cuma tanah doang ya nggak bisa. Wama dan juga apa-apa amilathu yang diusahakan aidihim oleh tangan-tangan mereka, atau maksudnya usaha-usaha mereka. Jadi ada kalanya juga kita makan, ada kontribusi kita sebagai manusia. Qara'a membaca hadhil ayata akan ayat ini Al-Kisai Imam Kisai. Imam Kisai ini salah satu imam Quran juga ya. Kalau kita kan Imam Asim. Nah ini Imam Al-Kisai termasuk imam 7 qiraat sab'ah ya. 119 Hijriah itu ya, di Kufah, Irak. Wa Abu Bakrin dan Abu Bakar ya, Imam Asim. Nah Imam Asim itu nama kunyahnya Abu Bakar. Bi ghairi ha'in. Nah beliau membacanya dengan tanpa ha. Ya, jadi bukan amilat hu aidihim, tapi bacanya amilat aidihim. Nah, ini kalau qiraat sab'ah. Ya. Wal akharuna, sedangkan ulama yang lain itu amilat hu memakai kata amilat hu bil ha'i dengan huruf ha. Ya, ha domir ya. Amilat hu aidihim. Sama seperti yang kita baca. Kita bacanya amilat hu aidihim. Tapi ada juga ulama yang membaca amilat aidihim, hu-nya nggak kebaca, bil ha'i dengan ha, yang bacanya amilat hu. Ju'ilama, ya dijadikannya lafaz tersebut bimakna dengan makna ayyakuluna, maksudnya dari makanan ya, atau dari mana saja kalian makan makanan tersebut. Minal ladhi, sedangkan dari minal ladhi dari lafaz alladhi, amilathu ya pakai lafaz amilathu aidihim, minazar'i berupa tanaman, wal gorsi dan juga tumbuhan ya. Kalau kita mah bumbu dapur lah ya, ada pala, ada apa lagi itu, laos, brambang ya. Emang sih nggak kita langsung makan, tapi kita jadiin bagian dari bumbu-bumbu kita, daun salam, macam-macam. Wa ghairihima, dan juga selain daripada keduanya. Kan nabidi, seperti nabil. Nabis itu kismis ya. Kismis itu anggur yang dikeringkan, Pak. Kalau masih bingung kismis terbuat dari apa? Anggur. Ya, anggur yang dikeringkan. Jadi kalau di Arab itu kalau kormanya panen ngebludak ya, anggur panen ngebludak itu anggurnya, kormanya dibikin kismis, dikeringin, dijemur terus diawetin. Oh itu bisa sampai 3 tahun 4 tahun itu. Jadi kalau bapak makan kismis itu belum tentu baru, Pak. Itu udah bisa 4 tahun yang lalu. Dan itu awet ya, sama kayak korma. Korma itu 3 tahun aja awet, Pak. Asal matang di pohon aja. Itu 3 tahun awet. Itu salah satu kelebihannya korma, karena dia kandungan gulanya asli, jadi nggak pakai pengawet ya, bagus aja. Wadah besi, dan juga kurma ya, kurma yang manis nih, kurma yang madu. Wadomir, sedangkan adapun domir aidun itu kembali ilama kepada lafaz ma, allati bimakna alladhi, yang mana bermakna alladhi. Ini ilmu nahwu nih, nggak usah saya terangin, terpusing. Kalau anak remaja di rumah saya terangin, di sini nggak usah pusing kan. Nggak usah sorot. Nah, iya. Mau baca tajwid tadi berantakan. Ajarin bahasa Arab. Ya, skip aja nih ya, dilewatin aja. Waman, dan orang qoro'a yang membaca bi ghairi domirin. Nah, tapi nanti ada makna yang berbeda. Kalau ada yang baca amilat sama amilathu. Nah, kalau yang pakai amilathu tadi ya dijelasin, maka maknanya itu luas, semua tumbuhan, baik yang diusahakan manusia maupun langsung dari Allah. Sedangkan kalau yang bi ghairi domirin, yang dia tanpa domir, ju'ila ma bi makna nafi, justru menjadikan lafaz tersebut dengan makna nafi. Maksudnya makna nafi, makna yang meniadakan. Ai maksudnya wajaduha, mendapatkan kita itu ya, akan makanan tersebut, tanaman tersebut, makmulatan yang telah tersedia, walam takmalha,
dan juga tanpa adanya campur tangan atau tanpa adanya perbuatan kita, ya, perbuatan terhadap tanaman tersebut, aidihim daripada tangan-tangan mereka, wala sona'a dan juga tanpa campur tangan, nggak ada urusan lahum bagi mereka fiha di dalamnya, maksudnya dalam membuat tanaman tersebut, itu semata-mata Allah. Jadi ini perbedaan makna ya. Jadi kalau amilat ya aidihim yang biasa kita baca, berarti itu maknanya ada sebagian dari tanaman yang Allah tumbuhkan hasil campur tangan manusia. Ya kita ngairin, kita mupuk gitu ya. Tapi kalau amilat doang dibaca amilat aidihim, hu-nya nggak ada, maka itu nggak ada campur tangan manusia. Jadi itu semua yang dibikin sama Allah langsung. Tumbuh sendiri. Bagaimana secara makna ya sebetulnya berbeda, tapi secara qiraah dua-duanya benar. Ya, dua-duanya secara bacaan diakui oleh ulama-ulama ahli qiraah. Wa hadza makna qaulid Dhahaki, dan inilah makna dari ucapannya Imam Ad-Dhahak. Ya, Imam Ad-Dhahak juga ini salah satu ulama besar ahli hadis ya. Wa Qatadah dan juga Imam Qatadah. Nah, ini sahabat yang punya umur panjang bertemu dengan generasi kedua yaitu tabi'in. Kila dikatakan aroda yang dimaksud al-anharo daripada sungai, ya, sungai-sungai yang kemarin kita baca tuh ya. Wal uyunu dan juga mata air. Maksudnya apa tuh? Allati yang mana lam ta'malha, yang tidak dibuat dia itu aidin nasi, dengan tangan-tangan manusia. Nah, Imam Ad-Dhahak dengan Imam Qatadah beda lagi pendapatnya. Ini bermakna secara khusus kepada sungai-sungai dan juga mata air, yang mana memang manusia itu nggak ada campur tangan di situ. Ya. Walaupun nanti kemudian ada sungai buatan ya, tapi di zaman dulu itu kagak ada ya, sungai air ya begitu aja udah, ya kan, mata air keluar ya begitu aja. Nah, nggak ada bisa diusahakan sama kita. Adapun yang sekarang kita alami ya, sungai terus kita ngebor keluar air, itu kan teknologi. Tapi hakikatnya jauh sebelum zaman ini itu sungai itu ya alami gitu. Ya, mata air itu alami, nggak ada yang bisa nyiptain kecuali Allah. Ya, makanya ketika sungai alami itu dibendung, ya pasti banjir. Orang alami kok. Allah udah bikin jalan air, nah jalan airnya malah dibikin rumah, ya banjir. Berarti sumur Tiban itu bikinan Allah itu. Bisa. Tiba-tiba itu. Oh iya benar. Tiba-tiba. Nah, itu ada mata air kayak gitu ya. Nah, ya itu juga banyak ya. Jadi ya kayak sumur Zam-Zam, ya, air Zam-Zam itu kan Allah yang bikin. Ujung-ujung ada mata air. Ya. Itu yang kayak gitu-gitu nggak ada campur tangan manusia. Ya adapun yang sekarang ya itu udah teknologi. Bapak ngebor air di rumah bikin sumur itu lain lagi ya. Tapi kan uratnya itu juga tetap nggak ada yang tahu. Ya tukang air kan cuma prediksi doang. Wah kira-kira nih air di sini nih. Wah di sini airnya nggak bau nih, kan gitu. Tapi mastiin apakah di situ ada mata air ya belum tentu juga. Bisa jadi di situ cuma kolom air doang aja. Status airnya banyak, tapi bukan sumber mata air yang keluar dari dalam tempat itu. Nah, beda sama mata air yang memang dimunculkan sama Allah. Dibuatlah kemudian jadi sungai, jadi danau, ya. Itu asli, nggak ada campur tangan manusia. Nah ini menurut Imam Ad-Dhahak dan Imam Qatadah. Mislu Dajalata. Nah, misalnya seperti sungai Dajalah, wal Furati dan juga sungai Efrat, ya, wan Nili dan juga sungai Nil, wa nahwiha dan juga sungai semacamnya yang lain. Sama tuh sungai Jadalah, sungai Nil, sungai Efrat, itu kagak ada yang tahu, ya dari dulu udah ada gitu. Sungai Nil misalnya yang terkenal ya, itu dari zaman Firaun udah ada. Siapa yang bikin? Kagak ada yang tahu, ya Allah. Berarti dari bumi diciptakan sendiri itu sungai sudah ada. Afala yaskurun, maka apakah mereka tidak bersyukur? Nah kalau kita mikir kayak gitu ya harusnya bersyukur. Syukur atas apa? Nikmat Allah Ta'ala, akan nikmatnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fahadihi, maka adapun hal ini itu tadulu menunjukkan
ala wahdaniyatillahi ta'ala, atas wahdaniyahnya Allah, sifat esanya Allah, sifat maha tunggalnya Allah, wa wujudil kiamati, dan wujudnya hari kiamat. Ya, kalau Allah nggak satu pasti berantem. Yang satu pengennya bikin sungai, yang satu pengennya bikin mata air, kan begitu. Berhubung Allah cuma satu, wahdaniyah, esa, tunggal, ya nggak ada yang ribut. Allah mau bikin mata air kek, Allah mau bikin sungai kek, ya kan? Nggak ribut, jadi udah. Tinggal bilang kun, fayakun, jadi sungai, jadi sungai. Jadi mata air, jadi mata air. Coba kalau Tuhannya dua, yang satu pengen bikin bagian daerah, mata air kan? bagian daerah. Oh iya, bagian daerah. Iya, yang satu pengen bikin mata air, yang satu pengen bikin hujan. Kalau dulu ada tuh agama ya, keyakinan kakek nenek moyang kita ya. Nah, itu ada juga apa namanya gitu. Trimurti. Trimurti itu percaya ada yang dua Tuhan, ada yang tiga Tuhan, Tuhan gelap, Tuhan terang. Dulu nenek moyang kita ya, sebelum kemasukan Islam, nah itu ada tuh. Jadi Tuhannya bukan berhala. Sebelum orang tua kita, kakek nenek moyang kita nyembah batu, itu dulu lebih percaya sama matahari, bulan gitu. Karena dianggapnya waktu itu sakral ya, sesuatu yang hebat. Nah Islam masuk baru kemudian dia diarahkan gitu ya. Dan jadi kalau zaman dulu tuh biasa orang menuhankan makhluk gitu ya, api segala macam. Kalau di Arab kan di Persia Majusi. Nah kalau Majusi dia nyembahnya api ya, sebelum kemudian kemasukan Islam. Nah kalau di tanah kita di Indonesia, di Nusantara itu kebanyakan nyembahnya bukan batu sebetulnya, tapi matahari sama bulan, karena ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang. Dan itu sampai kerajaan sebelum Wali Songo udah banyak Pak. Sampai kemudian terbentuklah Bairawa ya, sampai terbentuk pasukan Bairawa, mereka yang pengen nguasain dunia ya. Itu kalau Bapak senang sejarah itu pasti tahu. Sampai pasukan Bairawa itu mengalahkan tentara Mongol, ya kan, dan seterusnya. Ya cuman itu mereka nggak percaya sama Tuhan. Terus mereka kalau bikin upacara yang kemudian jadi asal muasal selamatan, itu mereka kalau menang perang Pak, bikin tumpeng, itu korbannya dimutilasi, dibakar ya, terus disate, ada yang digodok, ditaruhlah di atas tumpeng itu jadi biar tahu sejarahnya. Aslinya begitu dulu tuh, itu keyakinan kakek nenek moyang kita dulu. Jadi sebetulnya buku sejarah itu salah, kalau orang tua kita nyembah pohon salah sebetulnya, karena dulu itu mayoritas justru nyembah matahari, nyembah bulan, kebanyakan seperti itu. Nah itu ditandai dengan adanya pasukan Bairawa itu. Nah kemudian pasukan tersebut ya dilabrak sama para Wali Songo ya. Nah, pertama yang didatengin dari Persia yaitu Syekh Subakir. Nama aslinya Syekh Samsudin Bakir Al-Farsi, nama aslinya Syekh Samsudin Al-Bakir Al-Farsi. Cuman orang Indonesia ya ngecoroko nggak bisa ngomong Samsudin tadi, nggak bisa ya, Subakir ya. Akhirnya terkenallah jadi Subakir. Syekh Subakir itulah yang memberantas ya, Bairawa tadi, sampai kemudian mereka lari ke Bali, lari ke beberapa tempat lainnya. Yang di Jawa itu kalau di buku sejarah itu tersisa cuma di Kediri aja, itu pun cuma sedikit. Lalu kemudian Syekh Subakir punya murid Sunan Bonang, diantem sama Sunan Bonang. Nah, terus kemudian Sunan Bonang punya murid lagi Sunan Kalijaga, terus kemudian Sunan Giri, macam-macam, terus akhirnya dihabisin. Nah tradisi yang tadi tumpengan yang pakai ambungan, nah iya itu pakai daging manusia, kemudian digantilah. Di tumpengnya kan nasi halal ya. Nah udah sama Wali Songo tinggal diganti doang. Ingkung. Nah diganti ingkung yang beneran gitu. Udah pakein daging ayam, pakein ikan. Dulunya minum arak, minum tuak, ya akhirnya kalau tasakuran selamatan diganti teh, diganti kopi. Tapi ya masih ada sekarang di daerah-daerah pojokan-pojokan sana yang masih pakai adat Bairawa tadi. Misalnya kayak di Gunung Pemukus tuh, itu masih banyak di kaki Gunung Pemukus. Itu cikal bakal nenek moyang kita tuh. Iya. Baru kemudian ya terjadilah perpaduan agama.
Setelah Islam masuk, ya yang lain masuk, ya Hindu, Buddha, Portugal datang membawa Kristen dan sebagainya. Jadi percampuran budayanya sebetulnya kalau dibilang Indonesia itu bukan penyembah batu, bukan penyembah pohon sebetulnya. Itu baru kemudian. Sebetulnya lebih ke alam ya. Karena orang Indonesia itu sangat senang sama alam. Jadi sebetulnya emang mustahil juga kalau mereka nyembah batu, nyembah pohon. Mereka lebih mengagungkan matahari dan bulan yang emang udah kelihatan gitu ya. Terus kemudian fa'in batu zari. Nah, menumbuhkan juga Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh-tumbuhan ya, wal hububati dan juga biji-bijian minal ardi dari bumi al maitati yang mati ya. Dari tanah yang mati, tanah yang gersang ditumbuhin sama Allah. Bil matori dengan hujan fir rabi'i pada musim semi waja'aluha dan menjadikannya ya bisatan kering atau layu fil kharifi pada musim kemarau. Nah, dari tanah yang tandus kering kemudian disiramin hujan sama Allah, lebat keluar tuh tumbuhan, lalu dikasih lagi musim kemarau lagi ya, dikasih lagi musim kering lagi, layu lagi. Itu dalilun, jadi dalil, jadi tanda ala annahu bahwa sesungguhnya Allah itu wahidun, zat yang wahid, zat yang esa, tunggal. Nah, iya kalau Allah dua ya repot. Yang satu pengennya tetap bagus, ya kan, tetap musim hujan. Yang satu pengennya kemarau, berantem Tuhannya. Nah, itu nunjukin bahwa yang ngatur itu satu berarti, yaitu Allah. La mumani'u, yang tidak ada pencegah. Ya, Allah itu tanpa ada yang bisa mencegah. Wala mu'aridho, dan juga tidak ada yang bisa menghalangi, tanpa penghalang Allah itu. Lahu baginya yaf'alu ma yasha. Yaf'alu, Allah berkehendak melakukan ma akan apa-apa, yasha'u yang dikehendakinya, wa yahkumu dan menetapkan atau menghukumi ma akan apa-apa, yuridu yang juga dikehendakinya. Wa huwa, adapun Allah itu al-wahidu, zat yang maha esa, al-qaharu yang maha memaksa. Jadi Pak Kohar itu maha memaksa. Al-Qahar. Wa bi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Wa fi kulli syai'in, dan pada setiap sesuatu, lahu bagi Allah ya, itu ayatun, ada tanda ya. Tadulu yang menunjukkan ala annahu bahwa sesungguhnya Allah itu al-wahidu, zat yang maha esa, zat yang maha satu. Jadi semua yang Allah ciptakan itu sebetulnya menunjukkan wujudnya Allah, esanya Allah gitu. Qadirun, ai maksudnya adalah yang maha kuasa. Faman maka zat ya, faman maka orang, maka zat di sini. Faman maka sesuatu, qadaro yang dia mampu ya, berkuasa ala ihya'il ardi, untuk menghidupkan bumi, menghidupkan tanah, al maitati yang mati, fi fasli rabi'i pada saat musim semi, fahuwa maka tentunya sesuatu atau zat tersebut itu al qadiru, pasti mampu juga, maha kuasa juga, alal ihya'il mauta, untuk menghidupkan orang yang mati, yaumal kiamati pada hari kiamat. Nah, itu logikanya gitu. Jadi siapa yang bisa menghidupkan dari yang mati ya, misalnya kayak tumbuhan, pasti dia juga bisa menghidupkan sesuatu yang lain gitu, makhluk yang lain ya, maksudnya di sini manusia gitu. Jadi kalau untuk menghidupkan ya tumbuhan Allah bisa, menghidupkan manusia juga pasti bisa. Wala syubhata fihi, dan juga tidak ada keraguan di dalamnya. Kama sebagaimana qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, ketika melihat kalian, ar-rabi'a akan rabi itu musim semi ya, fadkuru maka berzikirlah kalian ya, ingatlah kalian, an-nusyura akan hari kebangkitan ya, maksudnya hari kiamat. Wa huwa, karena adapun hal tersebut itu qad syubbaha, sungguh menyerupai apa ar-rabi'u hari musim semi, bin nusyuri dengan hari kebangkitan
Ya kan kalau musim semi itu kan tumbuhan pada keluar tuh Pak. Ya, tumbuh satu persatu. Nah itu ibaratnya sama kayak kita nanti pas hari kiamat. Kan kita hancur tuh. Ya maka kemudian dibangkitkan sama Allah satu persatu. Sebelumnya pada pertemuan sebelumnya itu saya kasih gambaran ya. Lebih mudah orang itu benerin kipas angin daripada bikin. Itu ibaratnya ya. Kita beli kipas angin mahal nih 300.000 misalnya, benerin gampang, paling cuma 70.000 kalau dinamonya. Berarti kita kalau mampu beli pasti mampu juga benerin. Orang beli aja mampu, apalagi cuman benerin yang biayanya lebih murah gitu. Nah Allah juga begitu. Lah Allah bikin manusia bisa, masa cuma ngidupin doang kagak bisa? Kecil. Ya kecil, gampang. Membuat manusia dari nol, dari tanah, ya dicetak, dibikin adonan bahasa kita, ya dicampur air mani ibu kita, bapak kita, jadi sel sperma macem-macem, ya terus kita ditaruh di perut ibu kita, ditiupin di dalam rahim ibu kita tuh nyawa kita bisa, terus lahirlah kita yang tadinya nggak berwujud, ya kemudian diwujudkan sama Allah. Kalau di Quran ya dari segumpal darah dijadiin segumpal daging. Ya menut fatin, menut kok dari gumpal darah tadi dibungkus lagi sama daging. Ya kemudian jadilah kita tuh. Itu bisa Allah bikin proses kayak gitu dan mudah banget sama Allah. Nah maka ketika nanti kita mati, ya tinggal telulang belulang, nyerpisnya gimana? Ya bisa, gampang. Ya orang udah ada. Ya kan barangnya udah ada, nyerpis lebih gampang lagi. Ya iya tinggal tempel-tempelin dan nggak mungkin kepisah, ya dan nggak mungkin kepisah. Makanya Nabi Ibrahim itu pernah ngetes Allah tuh pernah. Kata Nabi Ibrahim, wahai Allah, gimana cara engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati? Ya di awal-awal Nabi Ibrahim jadi nabi, jadi kritis juga boleh asal benar. Ya. Terus kata Allah, ya udah kamu ambil burung gagak ya. Dalam riwayat lain burung elang, tahu ya, pokoknya intinya burung lah. Kamu ambil burung terus kamu sembelih. Ya, ambil 2. Kamu sembelih. Yang satu taruh di gunung yang satu dengan pasangan berbeda. Ya. Jadi misalnya yang satu gagak, yang satu elang gitu ya. Bedain tuh, sembelih potong-potong, gagak pasangin elang, elang pasangin gagak. Taruh di satu gunung dan gunung yang lain, jangan sama. Terus kamu panggil tuh 2 burung itu. Bener, sama Nabi Ibrahim ditaruh, yang satu palanya gagak, ya badannya ditukar badannya elang misalnya gitu ya. Yang satu lagi palanya elang, badannya gagak. Udah panggil, dicampur. Panggil kata Allah, dipanggil sama Nabi Ibrahim. Gagak, elang. Itu Nabi Ibrahim ngelihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kepalanya si elang itu pindah ke tubuhnya si elang lagi. Jam berapa, menit berapa terbang itu ngeliat itu. Iya, kali dilihat. Iya. Terus palanya gagak terbang ke badannya gagak dilihat dan kemudian bersatu, palanya elang nyampur ya badannya elang, pala gagak nyampur badannya gagak dilihat sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim makin kuat imannya itu di situ. Masih kurang percaya nggak kata Allah? Masih kurang percaya nggak kalau aku itu bisa menghidupkan? Cuman kan itu Nabi ya, kalau kita nggak bisa. Nah kita pada dapatnya ceritanya doang aja ini. Tapi itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi Allah nggak bakal nuker gitu. Ya, manusia sama hewan sama burung tadi lah gitu ya, gagak, elang. Lebih gede mana? Lebih gede kita apa lebih gede burung? Kita. Lebih gede kita kan. Itu yang burung aja yang kecil, Allah kagak ketuker. Nyatuin pala gagak dengan badannya lagi, nyatuin pala elang dengan badannya lagi, nggak ketuker, nggak lupa. Allah tuh nggak lupa, nggak kayak kita malah lupaan. Berarti besok tulang saya sama tulang Pak Haji nggak mungkin ketuker, udah pasti. Nah iya, apalagi ketuker sama saya, wah rugi saya protes. Ini badan siapa nih, badan Mas Gianto? Jadi nggak mungkin ya, jadi nggak mungkin terjadi. Tapi kata Nabi Muhammad bilang, justru itu kelemahan buat umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu harus dibikin begitu sama Allah, baru mereka beriman. Nah makanya salah satu kehebatan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad kita nih, kita nggak tahu kehebatannya Nabi ya, nggak ngelihat mujizatnya Nabi. Bandingkan kayak Nabi Ibrahim, dia kan bisa ngelihat mujizatnya.
Nabi Musa, umatnya ngelihat ketika Nabi Musa belah lautan, dikejar Fir'aun selamat. Ya, nabi-nabi terdahulu itu dilihat mujizatnya sama umatnya. Nah sementara kita nggak ngelihat, ya nggak ngelihat kita mujizat Nabi Muhammad. Yang ngelihatnya Quran itu, mujizat terbesar Nabi Muhammad ya Quran. Tapi yang dikjaya gitu ya, yang sakti lah gitu ya, kita nggak tahu. Dan kita nggak ngelihat kekuasaan Allah seperti ketika zaman Nabi Ibrahim. Hebatnya kita nggak tahu apa-apa, tapi kita beriman pada Nabi Muhammad. Tapi kita beriman pada Allah. Kita percaya sama Nabi Muhammad. Kita percaya kepada Allah. Itulah yang membuat kita umatnya Nabi Muhammad ketika nanti di akhirat umat yang terakhir akhir zaman, tapi masuk surga paling dulu. Neraka. Kenapa itu? Karena kita nggak ngelihat itu, tapi kita bisa beriman. Lo kan hebat Pak. Orang kok nggak ngelihat apa tapi percaya gitu. Kan biasanya kita pakai mata dulu baru percaya, ya kan? Misalnya ada orang bilang saya habis ditabrak, saya nggak percaya. Kalau kamu kelihatan sehat-sehat aja, kan gitu. Pas ketabrak baru, oh iya benar tuh, ada dokter datang. Nah ini maka kita nggak pernah ngelihat Nabi Muhammad. Mimpi aja kagak pernah. Model kayak kita, mimpinya gendruwo mulu. Mimpi setan nih. Kalau hijau Ya, mimpinya serem-serem lah. Ya aja boro-boro mimpi Nabi Muhammad. Tapi kok kita yakin sama Nabi Muhammad? Kok kita ngikutin ajaran Nabi Muhammad? Sholat, ngaji, baca Quran, sedekah, korban ya. Macem-macem. Loh itu prestasi tuh. Hebat itu. Kita tanpa perlu diyakinin dulu sama Allah, tanpa perlu diyakinin dulu sama Nabi Muhammad, tapi kita udah yakin duluan. Nah, makanya tinggal mengilmukan saja keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Nah itu semudah itu tuh Allah bikin. Ya. Ada lagi orang nanya tuh kalau di kitab-kitab misalnya Muqasyafatul Qulub ya Imam Ghazali. Ada orang nanya, kenapa manusia itu harus dihancurkan dulu? Kenapa nggak pas meninggal utuh aja? Utuh, nanti kan dibangkitin sama Allah. Gampang ya kan? bukan tukar. Iya. Kalau Nabi pasti utuh Pak ya. Kalau Nabi, ulama soleh tuh, ya itu orang-orang pilihan lah ya. Ya itu insya Allah utuh. Karena jasadnya nggak berani dimakan sama bumi. Ulat tuh kagak berani Pak, sungkan. Beda sama kita, ulat doyan. Ya, kalau sama kita, ulat doyan. Ulat ngeliat tulangnya Mas babi. Ayo gemes, pengen masuk aja. Beda kalau Nabi orang-orang soleh enggak ya. Nah, itu Imam Ghazali ditanya, wahai Imam, kenapa Allah nggak pas matiin kita tuh udah kita dibiarin aja gitu. Nanti pas kiamat ya kan tinggal bangkit enak. Kagak repot-repot nyerpis lagi kan ya gitu ya. Kenapa? Apa kata Imam Ghazali? Kamu kalau nanam pohon ya, misalnya kamu pengen nanam korma ya, kalau di sana kan korma ya. Kamu kalau nanam korma itu yang ditanam kormanya apa bijinya? Dijawab orang itu, ya bijinya. Ya kan? Ya bapak nanam padi. Ya kan dari benihnya dulu. Kita tanam pohon mangga dari bijinya dulu kan. Nah ini manusia juga begitu sama. Kalau dibentuk dari aslinya ketika dia hidup di dunia, maka nanti nggak bisa disesuaikan sama Allah dengan amal yang biasa dia lakukan di dunia. Karena nanti ketika manusia lahir kembali ya, keluar kembali dari alam barzakh menuju alam akhirat ya, kita dibawa digiring ke padang mahsyar, itu sesuai amal perbuatan kita. Dalam kitab Kimia Usada Imam Ghazali bilang, nanti kalau perbuatannya baik maka dibentuklah dia dengan sebaik-baiknya, melebihi bentuk sebelum waktu dia hidup. Waktu di bumi mungkin pas-pasan mukanya nih, tapi karena amalnya bagus ya, ganteng dia pas jadi agak kiamat. Ogora jadi ganteng. Lah iya, nggak usah khawatir pokoknya yang jelek. Operasi plastiknya gratis itu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang tampan, ganteng, cantik, tapi kok di dunia amalnya jelek, maka dia bangkit nanti dari kuburan di padangnya mahsyar ya, menuju di padang mahsyar tadi, kita digiring itu, orang tersebut digiring dalam keadaan muka yang jelek. Melaleh. Iya. Ada yang meleleh, ada yang terbakar, bahkan ada yang berupa binatang. Kalau orang tersebut mengikuti hawa nafsunya, kata Imam Ghazali, di dunia dia ngikutin hawa nafsunya, maka nanti dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar tadi bentuknya seperti babi. Babi itu simbol yang suka ngikutin
hawa nafsu. Babi mah kan kawin sama laki jantan jadi, apa betina jadi kan. Ya, ngikutin hawa nafsu. Sedangkan mereka yang suka marah, ya, pemarah, suka dendam, maka dibangkitkan sama Allah dengan muka berbentuk anjing. Jadi itu sesuai amal. Nah, balik lagi nih. Kalau kita dibentuk sesuai amal, maka otomatis kalau pakai logika tadi ya, analogi tadi, lebih bagus ditanam modal biji. Biji itulah kemudian kita tanam, katakan misalnya pohon mangga lah, kita tanam nih biji mangga. Maka keluar tunasnya itu sesuai apa yang kita harapkan. Beda sama kalau udah jadi pohon, ya begitu-gitu aja. Paham maksudnya? Nah gitu. Makanya Allah itu ketika kita dikubur nanti membuat kita hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Dari pala, rambut, segala macam. Ya sisa konon yang disisain sama Allah tuh cuma tulang ekor. Cuma tulang sulbi yang disisain sama Allah. Ada yang bilang tulang sulbi itu tulang ekor, ada yang bilang tulang sulbi itu tulang iga. Wallahu alam. Kita nggak pikirin itu juga. Nah, yang penting kita pasti bangkit. Yang wajib kita percayai, kita imani adalah kita bakal bangkit dan kita akan menuju padang mahsyar bersama orang-orang yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Dan Allah maha, gitu. Allah maha kuasa untuk itu. Dan Allah maha esa juga, gitu. Jadi nggak ada yang ngordinir, gitu. Allah udah tugas malaikat tuh bawa umatnya Nabi Muhammad, tuh bawa umatnya Nabi Musa, udah gitu ya. Allah tuh baru merintah. Nanti kita digiring sama Allah. Nah, termasuk nanti masuk surga, masuk neraka juga digiring. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika nanti kita menuju surga digiring sama malaikat berbondong-bondong. Sama masuk surga juga giring. Siapa yang duluan? Yang duluan pasti para nabi ya. Nabi duluan, nanti kemudian ulama-ulama, para wali, orang-orang soleh, kiai-kiai, habaib dan seterusnya. Baru kita kalau terbelakangan lah. Ya, kalau terbelakangan baru kita ikut. Wa dzukira dan dikatakan fi syarhi pada kitab syarahnya. Hadal hadisi akan hadis ini inna rabi'a sesungguhnya musim semi itu yusyabbihu diserupakan yauman nusyuri pada hari kebangkitan min asyrati aujuhin ada 10 macam. Ini satu aja dulu deh, besok kita sambung. Al awalu adapun yang pertama persamaan antara musim semi dengan hari kebangkitan nanti tuh di akhirat, yaitu annal hububati karena sesungguhnya jenis biji-bijian wanabatati dan juga tumbuh-tumbuhan itu tahruju keluar min tahtil ardi dari bawah tanah atau dari bawah bumi fi rabi'i pada musim semi. Kama tahruju sebagaimana keluar al mauta orang-orang yang mati wadafainu dan juga orang-orang yang terkubur min tahtil ardi dari bawah tanah atau dari bawah bumi yauman nusyuri pada hari kebangkitan. Itu persamaannya, makanya Allah menganalogikan, memisalkan dengan hari atau musim semi. Musim semi dengan musim kebangkitan di hari kiamat itu persamaannya seperti itu. Sama-sama Allah tumbuhin. Bedanya kalau di musim semi yang Allah tumbuhin adalah tumbuh-tumbuhan ya, bunga-bunga bermekaran ya dan sebagainya. Sedangkan nanti di akhirat yang ditumbuhin sama Allah adalah kita nih, manusia-manusia. Kama qala sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajat dan kemudian mengeluarkan Allah Subhanahu wa taala al ardu dari mengeluarkanlah al ardu bumi ya, bumi kemudian mengeluarkan asqalaha akan beban-beban berat yang ada padanya. Maksudnya ya manusia. Kan kita jadi beban bumi, Pak. Nah, iya ketika kita mati di kuburan kita jadi beban bumi. Nah, disitulah bumi akan memuntahkan kita kembali, mengeluarkan kita kembali. Makanya dulu saya sampaikan sama bumi saja karena bumi itu makhluk Allah tetap ada adabnya. Di antara adabnya yang sering saya sampaikan juga, misalnya kencing jangan berdiri, gentinglah jongkok. Ya itu salah satu adab terhadap bumi. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, bumi itu makhluk Allah dan kita akan tinggal di dalam bumi. Nah, kalau kita punya adab sama bumi, insya Allah bumi juga adab sama kita. Insya Allah dimuntahinnya juga ntar pelan-pelan. Pas hari kiamat dimuntahinnya pelan-pelan, dibangunin pelan-pelan. Mas Gianto bangun, Bang Alek bangun. Iya. Jangan ledos. Apalagi kagak kelempar kemana-mana.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.